Halo, nyari kerja di awal 2021 memang susah. Tapi jangan sampai kemakan dengan lowongan pekerjaan fiktif. Ini ceritaku. Di saat ini aku belum ada pekerjaan tetap, tapi masih sering freelance. Jadi sebagai seorang freelancer yang bertanggung jawab terhadap hidup saya sendiri, jadinya aku nyari-nyari info tentang lowongan pekerjaan di media online, di internet gitu kan. Dan salah satu tempat yang sering aku liatin adalah di LinkedIn. Jadi waktu itu aku buka di LinkedIn sebagai salah satu media tempat aku biasa cari pekerjaan lah, lowongan kerja kalau ada, cari yang di Batam, di area sekitar ya kan, biar nggak usah susah-susah keluar kota gitu. Terus waktu aku scroll lihat terus ternyata ada lowongan Angkasa Pura. Wah, keren nih ya kan, apalagi aku lihat pas aku baca-baca sebentar sekilas, wah banyak ininya lowongannya, dan juga terbuka kayak semua jurusan gitu, jadi menarik banget nih. Langsung aku cek, oke, ada linknya nih, link pendaftaran ya kan, aku bukalah linknya. Jadi waktu itu aku udah copy linknya, aku buka di browser, dan inilah yang muncul. Abaikan emailnya karena ini rencananya awalnya kemarin tuh aku pengen bikin kayak ngeprank penipunya, cuman terlalu ribet, dan juga aku udah yang dari dataku sendiri udah gini, jadi udah waktu itu aku isi datanya sendiri ya, alamat emailku, nama aku, kota Batam gitu kan, dan juga nomor telepon. Dan jadi setelah aku isi semua data-datanya, terus dia minta CV. Jadi udah mulai kayak wah serius nih. Tapi aku juga pertama memang waktu lihat ini, karena dia di Google Form, jadi agak-agak meragukan gitu kan. Aku nggak terlalu yakin, kayak oke, Angkasa Pura yang perusahaan besar, tapi masa pakai Google Form. Memang ada beberapa perusahaan pakai Google Form, tapi kan udah mulailah raise red flagnya satu, bahwa ini lowongan di Google Form. Jadi kalau ada lowongan Google Form itu harus mulai curiga, karena Google Form gampang orang bikin, semua orang bisa bikin. Bahkan kalau aku bikin pun, kita bikin sendiri mungkin nggak sampai 5 menit, 10 menit sudah jadi ya kan. Dan habis itu aku lanjutin isi, dia minta CV, surat lamaran atau surat lamaran kerja gitu kan. Jadi oke, CV oke lah. Aku akhirnya bikin CV, aku update CV ku. Jadi inilah CV yang aku kirim ke, bukan yang ini juga sih, tapi ini contohnya lah yang aku kirim ke rekruter itu. Tapi yang aku kirim tuh bukan yang kayak gini, tapi lebih profesional bentuknya. Yang ini sudah diedit lebih sesuai untuk ke video ini gitu. Kalau mau CV ku, kalau anda memang rekruter, kasih tahu ya, nanti saya kirim. Oke, jadi udah buat CV ini, dan aku pikir juga, oke, bikin CV tuh harus yang keren ya kan, karena kalau bikin CV cuma kertas polos biasa, boring banget ya kan. Bayangin aja kalau rekruter atau HRD yang cuma lihat yang CV polos biasa hitam putih, dan cuman bilang kayak biodata gitu kan, terus gitu, boring banget. Bayangin dari berapa ratus file atau berapa ratus lembar yang dia terima, dan semuanya hitam putih, kan boring. Tapi kalau misalnya kamu bikin CV yang kayak ada desain sedikit lah, lebih rapi, lebih menarik, pasti kan secara nggak langsung juga HRD atau recruiter kalau melihat CV-mu itu lebih eye catching, lebih mudah dibaca, merasa lebih fun lah, tidak terlalu monoton gitu. Nah, kalau kamu juga mau melamar kerja dan pengen CV keren, bisa bikin di @desainseadanya. Cari aja di Instagram @desain.seadanya, atau linknya ada di bio. Kalau bisa bikin di sana, bisa bilang bahwa kamu dari Ivan Winata dan nggak dapat diskon. Lanjut ke besok paginya, besok siang atau pagi gitu lah. Aku akhirnya dapat email kan, dapat SMS dulu dari satu nomor, bahwa rekrutmen Angkasa Pura sudah mengirimkan email, harap cek email Anda. Oke lah, sampai di SMS, niat banget cuy. Terus begitu udah, aku buka email, dan ternyata di dalamnya ada lampiran file yang berisi tentang undangan untuk ikut tes begitu. Jadi di sini undangannya, suratnya kayak gini. Yang pertama juga langsung raise flag juga adalah di kop suratnya adalah 2 logo Angkasa Pura gitu, kanan kiri, dan juga di kolom tanda tangan manajernya gitu ya. Nah itu dia pakai logo plug, tapi masih ada backgroundnya, dan nggak ada proporsinya gitu kan.
itu udah harus curiga banget. Dan juga begitu turun lagi ke bawah ternyata nama aku ada di situ. Lalu langsung minta konfirmasi ke WhatsApp HRD-nya katanya untuk kirim format itu dan reservasi tiket ke nomor yang tertera juga. Nah ini udah langsung saat ini aku udah oke, fix ini pasti lowongan kerja fiktif, lowongan kerja penipuan. Dan sebelum aku ceritain atau gimana modusnya, mungkin lanjutin aja dulu gimana prosesnya, karena aku bermain dengan mereka ini. Terus habis itu kan siangnya nih dapat email, terus malamnya aku iseng-iseng chatting lah, chat ke dia tentang ini apa bahwa dapat email gitu. Jadi aku Ivan hashtag PT Angkapura hashtag hadir gitu kan. Lalu belum dibalas aku P. Jangan pernah chat P ke recruiter. Ke siapapun maupun ke temanmu, karena satu itu annoying banget, dua itu nggak profesional, tiga itu annoying banget. Jadi ini benar-benar apa, aku juga sempat mikir apakah ini beneran. Kalau beneran ke PT Angkasa aku bisa diblokir ya kan, di blacklist dari ini gara-gara kirim P. Tapi sekedar have fun aku P aja karena ini udah fix pasti nomor penipu sih. Yang mau lihat emailnya aku bilang gitu. Terus langsung dia suruh langsung ke PT-nya ini, ke travelnya ini untuk connect tiketnya. Jadi aku tanya lagi, oh harus via ini ya, nggak bisa beli tiket sendiri katanya. Langsung dia cuma bilang iya harus. Terus aku dengan bodoh-bodohnya, karena kan di surat tadi dia udah bilang bahwa katanya nanti Angkasa Pura akan mengganti biaya perjalanan dan biaya lainnya dari travel itu, ya kan. Itu juga kayak too good to be true gitu. Ini masih tes ya kan, belum tentu Anda keterima. Kalau mungkin keterima dari kota asal ke perusahaan, mungkin dibiayai biaya transportnya masih masuk akal. Tapi ini tes, jadi kayaknya sangat nggak mungkin lah, too good to be true gitu kan. Terus habis itu ini aku bilang lagi, dibayarkan dari Angkasa Pura kan, ditanggung sementara oleh peserta, setelah tiba lokasi tes akan diganti. Oke, berarti kecurigaanku fix, berarti benar. Berarti Angkasa Pura yang bayar ya. Habis itu dibilang dibayar peserta dulu untuk sementara. Terus habis itu, nah setelah itu aku akhirnya ke nomor yang travelnya itu. Aku pura-pura akan pesan tiket tas Angkasa Pura sini ya. Iya, dengan siapa di mana? Ipan di Batam. Jadi aku ganti pakai Ipan. Nah itu sudah siap hadir. Maksudnya sudah siap untuk melakukan pesan tiket. Iya gitu kan. Terus minta foto KTP. Nah ini aku takutnya dia minta foto KTP. KTP adalah hal yang cukup sensitif datanya, terutama kalau udah punya fotonya, apalagi kalau minta foto dengan diri kan. Foto dengan diri kan itu gampang banget untuk disalahgunakan lah. Contohnya aja aku bisa pakai datanya untuk pinjaman online gitu, karena biasanya cuma minta foto KTP sama foto dengan wajah. Jadi kalau misalnya aku bisa dapat foto KTP dan juga foto orangnya, apalagi misalnya aku bisa minta kayak konfirmasi, tolong pegang KTP-mu dong dengan mukamu, wajahmu, itu gampang banget sih disalahgunakan. Ya aku bilang aja, oh KTP saya nggak ada, kartu pengenal lainnya kakak, oh ada di kampung. Pokoknya aku coba mengelak untuk tidak kirim data-data informasi pribadi lah begitu. So, oh ada di kampung gitu, nggak ada sama saya. Terus saya langsung nanya, saya harus bayar berapa untuk tiket ya, karena nggak ada lagi dana. Terus kok bisa nggak punya KTP? Terus usahakan aja dulu katanya. Terus saya bilang iya, KTP saya juga tidak tahu di mana, lama nggak pegang KTP, usahakan apa. Lalu dia nggak balas nih, berapa menit dia nggak balas. Terus bisa dibantu tidak kalau tidak ada KTP? Lalu ini saya kirim, saya lagi gak kerja, tolong lamin, butuh banget kerja, apalagi ada kesempatan kerja di Angkasa Pura, saya mau sekali. Lalu di sini benar-benar aku chatting yang annoying banget, satu kalimatnya full, tidak ada titik koma. Supaya bisa bahagiakan orang tua dan supaya saya bisa jadi orang berbakti sama orang tua, supaya bisa kirim uang. Annoying banget. Lalu di sini juga saya spam. Mungkin di sini dia udah sadar gitu kan. Oh oke. Orang ini main-main gitu kan. Orang ini maunya tahu bahwa ini bohongan, ini nggak beneran. Jadi langsung dia bilang tidak bisa. Terus tolong kalian, tolong apa gitu kan. Tolong bantu tiketnya supaya bisa ikut kerja. Lalu dia langsung kirim voice note nih. Nggak usah bayar. Itulah suara si penipunya. Ada yang kenal nggak? Nggak usah bayar.
Dia buat kayaknya udah mulai annoying juga, udah mulai annoyed juga kan, terganggu. Ah ini orang main-main nih. Terus maksudnya, terus dia Berangkat aja. langsung berangkat aja gitu kan. Terus wah bisa langsung berangkat, terima kasih. Lalu begitu aku balas tanggal dannya berapa, saya wah kena blok cuy. Lalu abis itu aku kembali lagi ke chat yang Angkasa Pura yang awalnya, yang aku ngaku HRD-nya Angkasa Pura. Setelah itu aku lanjut lagi kan, halo bayar tiket berapa? Terus setelah aku diblok dari yang nomor ngaku travelnya itu, aku kirim juga voice note ini. Halo, udah kena berapa yang kena tipu? Dapat berapa min? Cuma kayaknya dia nggak dengar karena dia itu belum create. Terus kirim stiker ini dan akhirnya kena blok lagi. Jadi dari situ aku udah tahu bahwa oke ini fix pasti penipuan, dengan modusnya adalah si korban ditarik dengan pura-pura kayak buka rekrutmen yang fiktif, rekrutmen palsu. Terus habis itu ceritanya kayak tadi saya kan kayak oke keterima tes, tapi mungkin dia akan pilih, mungkin karena kan itu ada kota asal, dia akan pilih korban-korbannya yang dari luar kota, ya kan, dan tesnya di Jakarta, jadi kan butuh transport. Nah, jadi ceritanya dia akan kerjasama dengan travel ini supaya saya pesan tiket sama travel ini, nantinya saya akan transfer dulu kan, saya bayarkan dulu uang tiket, uang transportasi, uang akomodasi semuanya, karena dibilang bahwa nanti dari rekruter dari PT Angkasa Puranya akan ganti begitu sampai di lokasi tes begitu. Tapi percayalah bahwa nggak akan begitu, ya kan. Jadi jadi aku yakin begitu udah dibayar dan pasti langsung mereka menghilang, pasti langsung dia blokir juga nomor korbannya, dan ya udah transfer uang, udah gimana lagi. Nah itu tuh mengganggu banget, apalagi kan ini untuk penipuan untuk orang yang butuh cari kerja, orang yang butuh cari uang tapi uangnya diambil, ya kan. Dan itu menurut gue kayak jahat banget gak sih? Kalau penipuan kayak jual HP baru, misalnya iPhone 12 Pro Max 500.000, itu bagus karena itu cuma bisa menipu orang-orang bodoh, ya kan. Tapi ini menipunya orang-orang yang butuh pekerjaan, orang yang butuh harapan. Apalagi kalau orang yang nggak tahu apa-apa, oke, terlihat asli, terlihat gini, mungkin nggak ngerti, ya kan. Hilanglah, melayang lah uangnya, mau cari uang malah melayang. Jadi aku kepikiran untuk ngelaporin atau apalah yang bisa aku bikin untuk meminimalisir adanya korban lagi. Jadinya aku report ke Twitternya, pertama ke Twitternya PT Angkasa Pura. Jadi aku bilang kan aku nemu rekrutmen mencurigakan yang kayaknya palsu nih, jadi aku kasih screenshotnya. Lalu aku juga bilang kalau apakah bisa bantu ditindak atau gimana supaya orang-orang lain nggak kena gitu. Tapi waktu itu belum dibalas. Jadi aku kirim email juga dengan kurang lebih isi yang sama lah begitu. Lalu nggak lama kemudian di Twitter di-reply gitu kan. Halo Kak Ivan, benar, mohon diabaikan aja. Informasi lowongan kerja dicek berkala melalui website resminya itu, pada konten karir. Cuman aku masih belum puas dan ternyata nggak lama setelah itu juga dibalas di email yang katanya dia juga isinya kurang lebih sama. Dia bilang bahwa oke, terima kasih udah kontak, bahwa itu belum ada bahwa Angkasa Pura memang belum ada buka rekrutmen untuk sekarang dan cuma bisa diakses rekrutmen yang benerannya di websitenya, sama seperti tadi. Dan juga katanya ini Angkasa Pura Persero tidak memungut biaya apapun dalam proses penerimaan calon pegawai. Harap berhati-hati terhadap modus penipuan terkait informasi lowongan kerja mengatasnamakan PT Angkasa Pura. Jadi memang perusahaan nggak mungkin dong mau bayarin tesmu, masih tes loh ya, masih tes dari kota asal ke perusahaan, ya kan. Jadi pasti itu udah harus dicurigai banget kalau modusnya seperti itu. Dan juga yang aku masih kurang puas karena masih tidak ada yang bisa aku lakukan untuk supaya ini bisa hilang gitu, bisa setidaknya ditutup lah, mengurangi peluangnya si penipu ini menipu orang lain, ya kan. Jadi akhirnya aku kembali ke LinkedIn dan aku nge-report postingannya yang ada di LinkedIn supaya setidaknya yang dari LinkedIn bisa ketutup. Dan dan walaupun di LinkedIn-nya ketutup, tapi tetap aja sayangnya Google Form nggak bisa take down kalau itu bukan form kita sendiri gitu. Atau maunya kalau form lain yang kita nggak bisa request to take down gitu, karena kan
kontrolnya sama dia sendiri. Nah itu yang susahnya sih. Jadi makanya dari situ aku pikiran kenapa nggak aku bisa bikin video ini sedikit menceritakan pengalamanku, dan juga supaya teman-teman juga tahu gimana caranya menghindari lowongan kerja fiktif. Jadi kalau mau recap lagi sedikit, yang harus perhatikan kalau ada lowongan kerja fiktif adalah selalu pikirkan kalau is it too good to be true, terlalu bagus untuk jadi nyata gitu. Dan juga bisa dilihat contohnya kayak dari dilihat kalau dia bikin Google Form, itu adalah salah satu pertanda lah, walaupun tidak pasti karena beberapa perusahaan tadi aku udah bilang pakai Google Form juga, tapi biasanya penipuan juga lebih gampang lewat Google Form. Tapi bisa diperhatiin kalau logo perusahaannya itu kayak pecah atau enggak mungkin tidak proporsional, kayak lebih terlalu tertarik, terlalu tergencet atau gimana, jadi kayak nggak alami kelihatannya, kayak nggak proporsional. Nah itu berarti bisa jadi penipuan. Dan juga kalau misalnya pun sudah kamu masuk gitu, dikirim suratnya, kayak suratnya itu juga bisa perhatiin lagi, perhatiin semua detail-detailnya, dari gaya bahasanya, dari gambar-gambar logonya, tata letak suratnya, pasti kan bisa tahu lah antara surat yang benar-benar asli, surat resmi, dengan surat-surat yang dibuat-buat. Dan itu kelihatan banget sih. Dan semoga penipu jangan belajar video ini ya untuk bikin penipuan lebih bagus ya. Tolong jangan. Tipu jual HP iPhone 500.000 aja. Dan juga tetap cek ke instansi terkait. Jadi misalnya kayak contoh aku dapat informasi tentang PT Angkasa Pura ini, aku harus cek lagi ke website resminya. Karena di website resminya juga waktu aku cek ternyata di situ memang nggak ada lowongan, dan juga di situ memang tertulis juga di website resminya bahwa pihak Angkasa Pura tidak akan pernah tidak akan pernah mengganti biaya yang dikeluarkan gitu untuk proses seleksi seperti itu. Jadi cross check kembali, cek detail-detailnya, dan juga kalau masih bisa di report di platformnya, mungkin seperti platform LinkedIn atau platform-platform pencari kerja lainnya, bisa di report di websitenya supaya dari platform itu mungkin bisa take down dan membantu mengurangi risiko teman-teman lainnya yang menjadi korban. Oke lah, itu ceritaku tentang pengalaman ketemu dengan lowongan kerja fiktif. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman supaya lebih waspada dan tidak menjadi korban dari lowongan kerja fiktif ini, modus seperti ini. Dan kalau berkenan boleh di-share ke teman-teman lainnya supaya nggak kena. Dan kalau Anda udah nonton sejauh ini, boleh dong dibantu like dan subscribe-nya. Terima kasih nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!